belajar menimba ilmu dari Bapak mengenai pembelajaran pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang jelas kados Pak Wardah kan sudah berpengalaman sebagai kepala sekolah. Itu saya ingin menimba ilmu dari Pak Wardah terkait pastinya yang pasti Pak Wardah ketika menjadi kepala sekolah kan beberapa kali pasti menemukan permasalahan-permasalahan. Saya ingin bertanya Pak, ketika Pak Wardah menemui sebuah kasus, bagaimana Pak Wardah itu dapat mengidentifikasi kasus tersebut itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh gitu. Okay. Ya. Dalam rangka mengidentifikasi suatu masalah ya, terkait dengan adanya tadi dilema etika dan moral ya. Ya memang itu sebuah permasalahan yang memang perlu diurai. Maka untuk memberikan suatu pemecahan masalah kan perlu adanya satu identifikasi. Nah, identifikasi itu tentunya kan harus melakukan satu pengamatan ya, observasi. Itu langkah yang pertama, bahwa untuk menemukan segala sesuatu ini mungkin terhadap pembelajaran maupun yang lainnya, maka yang paling penting adalah melakukan satu pengamatan terlebih dahulu. Kemudian setelah melakukan pengamatan, kita baru melangkah ke tahap berikutnya. Di antaranya mungkin nanti kita mencari data. Setelah kita mencari data, nanti kita selanjutnya mungkin akan melakukan satu pendekatan terhadap yang kita anggap bahwa itu bermasalah, sehingga nanti kita bisa memberikan satu kesimpulan. Nah, dengan kesimpulan yang tadi kita simpulkan berdasarkan pengamatan, kemudian tadi berdasarkan data, kemudian nanti juga mungkin kalau kaitannya dengan anak atau orang tua atau guru, kita melakukan suatu wawancara. Ya. Setelah itu nanti kita mengambil satu kesimpulan. Setelah kesimpulan kita ambil, berarti nanti kita melakukan langkah-langkah treatmentnya, sehingga nanti kita bisa memberikan suatu pemecahan masalah yang sesuai dengan prosedur, baik prosedur secara tadi prosedur yuridis formalnya atau hukum-hukum yang berlaku atau peraturan ini seperti itu, dan juga terkait dengan secara psikologis terhadap mungkin anak ataupun yang lainnya, termasuk guru juga harus melakukan satu pendekatan yang harus berdasarkan tadi pengamatan, kemudian data yang ada, kemudian juga nanti ada satu wawancara khusus untuk menemukan dan memberikan satu kesimpulan, sehingga nanti kita bisa melakukan satu treatment yang sesuai dengan peraturan dan juga dampak-dampak yang nanti tidak diinginkan. Biasanya sebuah masalah itu kaitannya dengan personal ini nanti juga menyangkut tentang satu kemungkinan yang terjadi adalah dampak psikologis. Seperti itu. Itu langkah-langkah yang sering saya lakukan dan sudah banyak contoh lah yang bisa lakukan. Berarti terkait dengan langkah yang sudah Pak Wardah lakukan ya. Bagaimana Pak Wardah menjelaskan pengambilan keputusan di sekolahan Pak Wardah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Kita harus menunjukkan permasalahan tadi. Permasalahan itu memang kalau kaitannya dengan keputusan, memang pastinya akan berdampak tadi ya, berbenturan dengan sebuah peraturan, tapi juga secara individu maupun personal maupun secara sosial itu juga berdampak terhadap satu kondisi individu, yaitu psikologis. Oleh karena itu kita jelaskan. Tetapi yang paling menjadi suatu pokok utama kita dalam menyelesaikan masalah adalah terkait dengan
ini prosedur secara normatifnya, secara peraturan hukum itu yang paling penting. Yang kita utamakan adalah pendekatan secara prosedur, peraturan yang memang regulasi itu berlaku. Kemudian secara penjelasan secara personal atau yang kaitan dengan moral tadi, ya tetap kita duduk bersama, kemudian kita jelaskan bahwa peraturan itu harus kita letakkan di atas segalanya. Insya Allah gitu. Jadi dari tadi juga Wardah sudah menjelaskan langkah-langkah ya, prosedur yang harus dilakukan. Terus misalkan hal-hal apa saja yang selama ini Pak Wardah anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika seperti itu. Yang paling efektif itu pendekatan secara yuridis formal dan secara psikologis. Ya, itu pendekatan yang itu. Artinya kalau kita menjelaskan bahwa peraturan yang berlaku itu harus memang kita junjung tinggi. Itu karena sebagai rule-nya. Sedangkan secara moralnya kita duduk secara itu istilahnya duduk bareng untuk menyampaikan bahwa kita sebagai manusia itu harus selalu menaati tentang aturan, karena aturan itu salah satu kunci pokok dalam kehidupan. Tapi juga tidak dengan cara-cara yang mungkin frontal, tapi dengan cara persuasif, itu yang paling penting. Itu seperti itu. Jadi dalam pengambilan keputusan itu harus ada pendekatan. Ya, ada pendekatan yang sesuai dengan kondisional, dan kita juga harus melihat secara psikologis. Ya, dalam kondisi tertentu, maka kita juga harus memperlakukan dengan kondisi tertentu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu tadi? Ya, kalau tantangan itu banyak ya, artinya, tapi secara yang paling penting adalah bahwa semua benar. Iya, secara prinsip hukum itu benar, tetapi secara prinsip kemanusiaan itu benar. Nah, itu yang menjadikan kita menjadikan suatu pokok permasalahan yang harus kita sikapi dengan bijak. Karena kedua-duanya itu mengandung suatu kebenaran menurut sudut pandang. Iya, sudut pandang tentang peraturan yang berlaku itu benar, tapi menurut sudut pandang secara tadi sosial budaya masyarakat itu juga benar. Nah, itu menjadikan satu benturan, sehingga dalam mengambil keputusan memang harus betul-betul selektif, hati-hati, dan harus selalu mengedepankan satu prinsip yang bijaksana, sehingga peraturan tetap kita junjung tinggi, dan juga terkait dengan tadi hubungannya secara sosial itu juga harus kita perhatikan, sehingga nanti akan bisa berjalan dengan bersama-sama, tetapi tidak merugikan semua pihak. Tapi yang paling penting, kunci utama itu ya sebagai dalam suatu kelembagaan, karena kita dalam wadah institusi, ya maka yang paling penting tadi yuridis formal itu menjadi satu acuan yang harus kita tegakkan. Berarti tadi pengambilan keputusan harus melandaskan ini deh, identifikasi dulu ya. Iya, betul. Selanjutnya, apakah Pak Wardah memiliki sebuah tata ala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalkan dalam sebuah kasus ya, itu mau diselesaikan langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Terus bentuk atau prosedur penyelesaiannya itu seperti apa, Pak? Itu situasional. Kita melihat satu permasalahan yang muncul. Jika memang permasalahan itu muncul dapat diselesaikan pada saat itu, ya harus kita selesaikan. Tetapi kalau memang harus memerlukan prosedur, maka kita harus juga memberikan suatu ruang dan waktu, sehingga dalam menyelesaikan masalah itu kita bisa memberikan satu
pemecahan masalah yang tadi sangat bijaksana, yang tadi tidak mengganggu suatu baik melanggar suatu ketentuan hukum maupun secara manusiawi, psikologis, sosial budaya juga tidak bertentangan seperti itu. Jadi situasional, kalau memang saat itu perlu kita selesaikan, ya kita selesaikan. Tetapi memang perlu waktu dan permasalahan itu memang perlu kita urai, maka kita harus memberikan satu uang dan waktu. Artinya kita berikan satu, ya istilahnya mungkin bisa penjadwalan atau kunjungan dan sebagainya. Jadi dalam pengambilan keputusan harus ada melihat situasi dan kondisi. Iya betul, situasi dan kondisi itu, dan juga permasalahan itu malah. Kita melihatnya dari sisi permasalahan. Kalau memang permasalahan itu memang bisa kita selesaikan saat itu, ya kita harus segera diselesaikan. Tetapi kalau memang perlu ruang dan waktu, ya memang kita berikan satu tadi, artinya penjadwalan ataupun sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Wardah dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di dunia etika? Seseorang atau faktor-faktor lain yang membantu Pak Wardah dalam mengambil keputusan? Ya. Dalam mengambil keputusan memang ada faktor yang menentukan, ya, bisa terselesainya suatu masalah. Itu tergantung dari tadi, ya, kondisi, dalam keadaan kondisi yang bagaimana sehingga kita bisa memperlakukan yang terbaik. Jadi faktor-faktor penentu itu kembali kepada kalau murid atau orang tua, ya tergantung dan kembali kepada keadaan, ya, keadaan ketika ini istilahnya orang tua wali murid atau orang tua murid atau siswa ataupun guru, itu kan tergantung pada itu tadi kondisi. Jika kondisinya memang memungkinkan untuk kita tadi selesaikan, maka itu menjadi faktor. Jadi faktor itu kan kondisi yang bersangkutan, ya. Kemudian kalau kaitan dengan seseorang, ya mungkin ya sebagai institusi, yaitu kita ngobrol bareng, ya, mungkin dengan tokoh-tokoh. Mungkin kalau kita memiliki komite, itu yang paling utama. Itu yang dekat dengan sekolah kita adalah ya sebagai wakil dari wali murid adalah komite atau tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita yang bisa kita ajak untuk berdiskusi sehingga kita bisa memberikan yang terbaik. Nah, itulah salah satu seseorang ataupun itu adalah yang mungkin tokoh, ya, tokoh yang paling dekat dengan lingkungan kita, itu sangat menentukan karena mereka-mereka atau beliau-beliau itu akan mengetahui persis tentang kondisi yang sebenarnya. Gitu. Jadi pertama adalah tokoh, faktor yang penentu tokoh itu, kemudian juga kondisi yang bersangkutan. Ya, kondisi kalau sedang bahagia, sedang mendapatkan sesuatu yang mungkin membahagiakan, mungkin kita ajak diskusi, itu akan lebih mudah. Ya, dari semua hal atau pengalaman yang sudah Pak Wardah sampaikan seperti itu, pembelajaran apa yang dapat Pak Wardah petik dari pengalaman Pak Wardah dalam pengambilan keputusan di dunia etika? Ya, pembelajaran yang paling berharga adalah sebagai manusia kita harus saling menghargai. Betul tak? Iya. Karena tanpa suatu penghargaan terhadap posisi kita, tanpa membedakan status, membedakan gender dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang paling berharga adalah saling menghargai. Itu ya, itu pengalaman saya. Sehingga dengan menghargai setiap manusia pasti itu memiliki satu kelebihan. Dan setiap manusia pastinya juga ada kelemahan, maka saling harga menghargai dan hormat menghormati itu menjadi satu pengalaman yang berharga yang bisa memberikan satu kondisi yang lebih kondusif. Seperti itu.
Matur nuwun Pak Warda sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar. Mengambil banyak sekali pembelajaran pada percakapan kita kali ini. Mohon maaf juga kalau saya mengganggu waktu Pak Warda. Saya akhiri sampai di sini Pak Warda. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betulan nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Widi. Bagaimana kabar jenengan? Alhamdulillah sehat juga. Ngapunten niku betulan nih saya mengganggu waktunya sebentar. Saya pengen menimba ilmu dari betulan nih tentang pengambilan keputusan dalam sebagai pemimpin pembelajaran. Siap. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan betulan nih. Yang pertama itu selama ini selama betulan ini menjabat sebagai kepala sekolah, pastinya ada permasalahan-permasalahan yang pernah betulan hadapi ya. Nah itu cara betulan mengidentifikasi kasus-kasus itu merupakan kasus dilema etika atau kasus rujukan moral itu seperti apa? Betul Mas. Selama kita bekerja pastinya ada berbagai macam permasalahan ya. Itu juga saya hadapi terkait dengan pekerjaan ataupun dengan rekan kerja. Cara saya mengidentifikasi apakah permasalahan tersebut merupakan bujukan moral ataupun dilema etika, hal yang pertama saya lakukan adalah saya mengidentifikasi itu dengan menggunakan 9 langkah pertanyaan dan 4 paradigma. Manakala permasalahan tersebut terkait dengan kebenaran melawan kebenaran atau dua-duanya benar, pasti kita bisa menyimpulkan bahwa permasalahan tersebut merupakan dilema etika. Tetapi jika sudah jelas benar lawan salah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa permasalahan yang kita hadapi merupakan rujukan moral. Jadi setelah kita mengidentifikasi dengan langkah-langkah tersebut, kita tidak akan salah dalam nantinya mengambil keputusan, begitu Pak. Intinya menggunakan 9 langkah. Betul. Selanjutnya selama ini ketika dalam menghadapi kasus-kasus atau permasalahan seperti itu Bu, bagaimana betulannya menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Baik. Seperti yang kita ketahui, apabila ada dua permasalahan di mana di dalamnya mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar, itu kita bisa mengatakan bahwa permasalahan tersebut merupakan dilema etika yang tidak akan mungkin kita bisa dengan mudah memutuskan karena tadi dua-duanya benar. Kita harus mengidentifikasi baik buruknya. Terus kita juga harus mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Sehingga nantinya apa yang kita ambil, apa yang kita putuskan itu tidak akan berdampak negatif, terutama untuk kelangsungan si pelaku permasalahan tersebut dan lingkungan di sekitar. Untuk selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang Bu Tulari biasa lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi? Biasanya kita akan menggunakan analisis, di mana kita akan mengidentifikasi permasalahan tersebut, kemudian kita menggali informasi tentang pendukung masalah tersebut atau apa yang menjadi pemicu masalah itu timbul. Terakhir, kita akan berdiskusi dengan teman sejawat atau lingkungan kerja kita terkait masalah tersebut, baru nantinya kita akan mengambil keputusan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Apalagi apabila masalah tersebut merupakan dilema etika. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu membuat seseorang kecewa sampai trauma seperti itu. Intinya mengidentifikasi dulu, menganalisis, baru berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan sesama teman guru, itu baru pengambilan keputusan. Betul sekali. Selanjutnya betul hal apa saja yang selama ini butuh anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika, hal-hal yang saya anggap efektif itu adalah melalui musyawarah
dan coaching. Karena ketika kita melaksanakan coaching, kita akan langsung berhadapan dengan si coach, di mana dia yang memiliki masalah, maka dia yang akan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tentu saja dengan bantuan kita yang berperan sebagai coach. Kita harus mampu menggali permasalahan yang dihadapi, dan kita juga harus bisa menggali informasi dari dia agar dia bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Itu menurut saya selama ini yang paling efektif, Pak. Betul. Jadi kolaborasi dan prinsip coaching ya, untuk selama ini yang dianggap betul efektif. Selanjutnya betul, hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang menjadi tantangan adalah dampak dari permasalahan. Betul apa tidak, Pak? Betul. Dampak dari permasalahan. Manakala permasalahan tersebut itu berat, biasanya lingkup dampaknya akan lebih luas. Nah, itu yang harus benar-benar kita pikirkan. Bagaimana sih caranya agar dampak tersebut dapat kita minimalisir? Kita harus bisa benar-benar menghandle lah. Jangan sampai masalah tersebut meluas dan merugikan semua pihak, begitu. Yang terutama dampak-dampak negatif itu. Betul sekali. Selanjutnya Bu, apakah Ibu Tulari memiliki sebuah tata kala atau penjadwalan ketika dalam suatu penyelesaian masalah, misalkan betul ketika ada masalah itu mau langsung diselesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan, bentuk prosedur atau seperti apa yang betul bisa diselesaikan? Untuk hal ini saya mengambil dua prinsip, Pak. Gini, Pak, kalau yang pertama, manakala permasalahan yang kita hadapi itu ringan, tidak perlu membutuhkan waktu lama dalam menyelesaikan, itu bisa kita laksanakan dalam satu waktu. Kita mencari informasi, menggali, terus kita menyelesaikan. Tetapi jika persoalan yang kita hadapi itu berat, kita tentu saja membutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk permasalahan yang seperti ini, saya dan teman-teman biasanya membuat kala waktu di mana dalam 1 minggu kita itu menggali permasalahan tersebut, kita kembali mengurai untuk mencari solusi terbaik. Jadi biasanya kami dan teman-teman saya dan teman-teman itu membutuhkan kala waktu tertentu. Paling tidak 1 minggu kita berdiskusi, 2 minggunya kita menggali lagi sampai keputusan akhir, paling lambat 1 bulan lah untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang agak berat. Supaya tadi kuncinya adalah keputusan yang kita ambil jangan sampai merugikan orang lain. Intinya kita harus melihat kasus itu termasuk kasus ringan atau berat gitu. Betul. Selanjutnya Bu, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu betul dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pastinya ada. Untuk faktor-faktornya ada. Tapi bagi saya yang paling mendukung saya untuk dapat menyelesaikan permasalahan adalah rekan-rekan sejawat. Karena mereka adalah partner terbaik. Di mana kita bisa menceritakan semua permasalahan, kita bisa menggali informasi juga dari mereka, dan kita bisa berkolaborasi dengan mereka untuk mencari solusi terbaik. Apalagi solusi ini kan, permasalahan ini terkait dengan lingkup kerja kita, maka kita berkolaborasi dengan mereka untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Berarti kolaborasi itu sangat penting ya dalam penting sekali. Betul. Yang terakhir nih Bu, sebelum saya tutup, dari semua hal yang telah betul sampaikan tadi, pembelajaran apa sih kira-kira yang betul bisa petik dari pengalaman betul sendiri itu dalam pengambilan keputusan? Dari sekian banyak permasalahan, hal yang paling mendasar bagi saya menjadikan pengalaman terbaik adalah pengambilan keputusan yang kita ambil tidak boleh merugikan orang lain atau berdampak negatif bagi lingkungan. Jadi yang paling penting itu adalah dampak dari pengambilan keputusan itu. Karena apa?
apabila kita salah dalam mengambil keputusan, bisa jadi seperti yang di awal saya sampaikan, keputusan yang kita ambil merugikan orang, membuat orang trauma, sehingga dia tidak bisa melangsungkan kehidupannya gitu. Itu Pak. Ya betul, terima kasih sekali atas waktu dan berbagi pengalaman itu sangat memberikan saya inspirasi, memberikan saya cara bagi saya untuk mengambil bagaimana sih cara mengambil keputusan yang baik, yang benar, dan menambah wawasan saya dari pengalaman itu. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan setelah kita sharing bareng ya, nanti jenengan juga punya pandangan yang lebih luas terkait permasalahan-permasalahan yang pastinya mau tidak mau akan kita jumpai. Betul. Jangan sampai apa yang kita lewati, apa yang kita lalui itu menjadi pengganjal langkah kita, tapi jadikan itu sebagai semangat untuk kita maju ke depan. Siap, betul. Sama-sama. Terakhir, betul, terima kasih. Saya akhiri cukup sekian saja, Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.